kira-kira. Memang kan itu orang tua saya kan nggak ada Iya. dulu kan nggak ada kitabnya kayak Al-Quran. Oke. Tapi kan ada hadis loh tadi. Ada hadis. Tapi apa hikmah di balik itu? Maksudnya gini Pak ya. Iya. Kita misalnya diomelin istri, walaupun dalam kan kata bapak saya itu, walaupun kamu posisi benar atau salah, kamu diam aja. Iya. Gitu. Itu memang dibenarkan apa enggak Pak dalam Islam? Benar. Masalahnya kan kalau saya sharing sama teman-teman di luar sono, Disalahkan. lu laki-laki Kamu takut sama istri kan lu gitu. takut amat sama istri lu diomelin gitu, bahas dong gitu. Yang saya Dalam minta, hal ini bukan masalah takut atau Iya. berani. Iya. Betul. Kalau kamu mau berani, nek wani coba-coba loh. Nek wedi coba wani. Kalau memang kamu jadi orang berani, kamu harus berani menyatakan bahwa istrimu adalah manusia. Iya. Manusia. Dan kamu harus sadar, berani menyatakan, aku yang menungso. Loh, nek ngerti istri itu manusia kan, manusia itu tempatnya Salah. ada dalilnya. Al insanu makhluk kota wanisyan. Manusia betul. Bojomu salah ngomel, ya wajar wong menungso. Ora usah ditimbal yo, engko nek iku ayo nyesel dhewe. Gitu. Oke. Dan kita sadar, aku menungso. Nah dicaci maki terus ora ono pegel. Ya wis tinggal main catur apa karo nyanyi-nyanyi. Iya. hikmah di balik itu ya. Sampeyan sadar kamu menungso, tapi aku juwani ngakoni aku menungso. Terus kadang-kadang kaya Tuhan. Iya. Kan laki-laki. Yang ngasih makan dia saya. Oh, ngasih makan ngasih dia. Jadi berantem. Iya, jadi Tuhan kan. Jadi akhirnya. Tuhan. Iblis 2. Terus satu lagi Pak. Ya. Ini kan namanya kita nggak egois ya, orang tua semuanya nggak egois ya, dalam artian itu nasihat buat saya. Terus ada satu lagi nasihat buat istri lah sesekali kita ini. Dok, besok kalau memang suatu saat keluarga apa, jangan sekali-kali suami baru datang itu Iya. kita gitu katanya. Lalu Iya. gimana Pak? Tunggu dia mandi dulu, makan, Minum dulu, selesai. makan. Iya. Iya. Kalau dulu Pak Kiai, itu kalau misalnya dari kita kan namanya orang kerja itu, nggak tahu kalau tempat Pak Kiai. Lah, Tempat saya dulu waktu itu kalau misalnya habis dari sawah itu, orang pulang kerja itu langsung ke dapur Pak Kiai. Jadi itu kakinya dimasukin di dapur. Apa di balik itu saya juga nggak ngerti Pak Kiai. Katanya orang yang pulang kerja itu membawa setan. Jadi dulu masuk dulu dapur gitu. Jadi kakinya apa walau alam tak. Tapi setelah saya pikir-pikir kok ya masuk akal ya. Masuk akalnya gini Pak. Orang yang dari pulang kerja mungkin dia membawa masalah di luar kerjaan. Begitu kita masuk dalam rumah, istri datang udah begini, jadilah itu. Iya. Makanya mungkin pendinginan dulu mungkin. Iya. Mungkin di apa hikmahnya di balik itu biar mandi dulu, makan, ngopi, selesai itu baru cerita, Pak gini-gini gitu. Mungkin itu Pak. Itu pituahnya begitu lagi. Iya. Jangan sekali-kali suami datang langsung adu apapun. Iya. Tunggu dia, tahan diri. Tunggu dia sampai mandi, ganti baju, ini makan selesai baru. Ya. Masalahnya fatal kejadiannya kalau sampai baru datang, katanya kata orang tua, orang yang baru pulang kerja itu membawa setan. Iya. Setan dari kerjaan. Karena kan mungkin ada di kerjaan udah diomelin bosnya, dulu ini diomelin istrinya, loh jadi kan. Itu maksudnya mungkin. Iya. nah, kalau di dalam adab berumah tangga, hadisnya ada teman, saya pernah baca, Iya. saya bukan penghafal. Iya. Saya kira-kira begini pemahamannya. Istri yang baik, ya istri yang baik itu apabila dipandang suami selalu menyenangkan hati suami. Iya. Dan apabila suami meminta sesuatu, dia sangat taat. Yang hubungannya suami pulang kerja, jangan langsung dikasih masalah. Senangkan dulu lah. Assalamualaikum, salam. Ya, salim, jam pipi kanan, pipi kiri, ya kan? Kalau bawa helmnya dibawain, ya kan? Tasnya ambil, seneng nggak Pak? Pak suami diperlakukan itu sama istri. Tasnya diambil dulu, helmnya sekalian dirapiin. Kalau keringetan nek perlu ya dilapi apa nganggo pucuk esewek. Orang bawa itu untuk menyenangkan. Setelah itu gimana Mas? Mau minum dulu, makan dulu, apa mau mandi dulu? Mandi dulu aja deh, misalnya. Diambilin anduknya, ini sabunnya dirapiin. Mana kalau mandi, ngajeng siramrin, nek wong Jawa.
Mbak Siram ndak. Nggih, ajeng ngunjuk napa susu napa teh. Nah, susu mak, nggih, susu sing pundi? Susu sing peres napa sing asli? Nah, kan. Seneng kan? Enggak jujur nih kamu kalau enggak kira-kira gitu seneng enggak kamu? Seneng. Nah, mesti milih yang asli. Ya, nah wis teh duduk bareng. Habis mandi. Ngesek dahar itu. Ora ben engko ae mangane bareng. Ngobrol sing penak. Habis ngobrol sing penak udah legowo, barulah suami udah adem. Iki ya Mas. Bocah-bocah ini sesuk rencananya harus njupuk rapot ning ora ning sekolahan. Kesepakatan para wali murid kemarin rapat komite sekolah, nanti rencana sambil syukuran lah, ya kan, melimpahkan rasa syukur mau ngambil rapotnya ning taman bunga. Wis ngono tok ora nuntut. Oh iya lah nih, iya. Suami yang ngerti. Oh ngambil rapot taman bunga, ora usah bojo njaluk ah. Mesti ngerti nek ngambil rapot ning taman bunga kok mesti kan ono ongkose, ono jajane ndak. Berarti suami lha arep piye sesuk rencanane? Enggak, wis dikoordinir karo komite. Nah terus ora nggo pangan apa-apa ngono nggo iku ora. Napa wis pokoke terima itu patungan urunan bayar 100. Lega bojo. Wong wis adem, Pak. Iya. Oh lagi punya masalah di kantor, di rumah disowok. Terus lek sampean piye? Iya. Itu di Quran, di hadis ada. Menyenangkan hati suami. Kira-kira gitu, Pak. Wah, nanti bojomu seneng ya, Pak? Seneng, Pak. Kalau saya kebiasaan saya bangun tidur jangan diajak ngomong urusan. Saya bangun tidur duduk gini, wis gaweno kopi ngene lho. Ngene aku wis ngopi, mbuh 3 sedotan lho rokok 3 sedotan baru ada perlu apa? Nah, aku ngomel Pak, anggere lungguh lho langsung. Mbok embet kek sapa ae. Baru duduk urung ana kopi wis ngomong, "Ya mau ini." Marah saya. Spontan itu, enggak pakai ancang-ancang saya marah itu. Ngomel ya. Tapi nek wis ngopi ya duduk 3 sedotan baru pada ngomong ada urusan apa. Enak aku hatiku. Beneran itu Pak, bener Pak itu. Sadar Pak sekarang ya. Sadar ya? Saya sadar begini Pak, ternyata bolak-balik ya setelah saya ngaji di sini Ngopi dhisik. Tuah Jawa itu kalau gimana ya, saya pikir-pikir itu ternyata dia pengamal hadis dan Al-Quran. Cuma kita nggak paham. Jawabannya apa Pak? Iya, soalnya di ini kok ada hubungannya. Oh maksudnya ini yang ternyata ada hadisnya. Saya sempat ngomong ya, Iya. akan ada rencana bedah buku. Jawa luar biasa. Tapi saya mau bikin formulir pendaftarannya dulu, tapi ini terserah mau diralat atau enggak ya. Kalau nggak diralat ya ini tak ada. Luar biasa. Gini Pak, orang Jawa itu mendapat pelajaran ya agama lah anggap ya, itu lewat kidung. Iya, justru itu. Kidung itu isinya firman Tuhan dan sabda Rasul yang dikemas dalam bahasa Jawa pesisiran supaya mudah dipahami oleh masyarakat awam. Masyarakat tempat. Karena kalau tidak dikemas dengan bahasa itu, bahasanya Arab kabeh, Pak. Pokoknya Arabnya gundul ya. Nah, jangan wong Indonesia kon maca Arab gundul itu. Gondrongnya susah. Gondrong aja susah bacanya, suruh baca ayat gundul dulu. Jadi itu Pak. Jadi begitu paham diamalkan. Ora kaya wong saiki Pak. Dalil dihafalkan, dikumpulin banyak-banyak nggak diamalin. Jadi nggak pernah punya keyakinan. Karena apa? Dia nggak mengalami dan dia tidak merasakan. Sedangkan dalil yang paling akurat itu kenyataan. Kenyataan itu sesuatu yang sudah dirasakan dan rasa tidak pernah bohong. Itulah benar. Makanya orang sekarang walaupun pinter dalil nggak yakin Pak. Saya sering kok dalil gini nih. Gimana kalau itu saya amalkan, diamalkan bareng saya? Gak gelem Pak. Mikir Pak. Ayo kita Isra Mi'raj bagaimana? Gak gelem Pak dijak Isra Mi'raj.
Nah, Isra Mi'raj kan kudu mlaku sing nang Mekah, nang ngikutin ayatnya. Iya. Dari Mekah mau jalan ke Palestina. Belum nembus 7 lapis langit ya. Barangkali dia bisa. Iya. Enggak mau, Pak. Enggak yakin, Pak. Gak yakin. Ya kan? Nah, itu dikemas pakai bahasa Jawa. Makanya walaupun orang tua kita itu nggak pinter, ya kan? Nggak pinter ngaji, nggak sekolah, buta huruf, tapi dia praktek. Karena apa? Ulama-ulama dulu tidak memberikan pembelajaran. Diomongin langsung dituntun, dicontohin, dibimbing. Langsung praktek. Dia praktek, dia merasakan, dia paham. Jadi nanti kalau nasihatin anak cucu, yes, apa yang dia rasakan, orang dalile. Dan itu karena memang gak ada kitabnya, dia turun temurun. Nah, ternyata begitu sekarang kita cari, kita gali, ada kok dalilnya. Iya. Semua yang petuah dari Petuah orang tua jenengan, dalilnya ono, nek Qur'ane ono, kok hadisnya ono. Iya, makanya heran. Memang dia nggak ngerti, orang nggak bisa ngaji ya Pak. Nah, zaman dulu cara mengajarkan Islam seperti itu, nggak kayak sekarang. Dikit-dikit sesat, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik. Dia belum pelajarin, dia bilang angger Jawa musyrik. Angger Jawa musyrik. Keris musyrik, keris. Nek pedang ora, Pak. Nek perlu pidato karo nggo pedang ngono. Dan Kan keris musyrik. menurut informasi kan Nabi terakhir Nabi Muhammad itu kan tujuan utama kan apa namanya menyempurnakan akhlak. Di Jawa itu sebelum Nabi Muhammad jadi nabi Udah punya budi pekerti. Tata kromo, enggak ungguh sopan santun cepo seliro. Nah, cara nyambut tamu sama itu udah detail banget itu. Detail banget. Coba Pak Lukman, cara kita nyambut tamu itu akhlaknya luar biasa Jawa coba. Iya. Ya aro, gupo, lungguh, suguh. Suguh itu terakhir. Iya. Kalau ada nggak dipaksa. Tapi pertama kan aro. Kalau misalnya langsung ke pertama, ke terakhir, nggak ngelewatin pertama, ya nggak enak. Misalnya, jenengan nggak di aro, nggak di apa, langsung disuguhi, walaupun enak kan gimana? Ditawari orang. Tapi walaupun nggak disuguhin, diaru-aru diajak. Senang. Wah, senang ini. Diajak ngobrol, ditemenin Makanya diajak bercanda begini. Ya, harus aro dulu. Iya. Aro kupu-kupu. Iya. Terus suruh duduk lungguh gitu. Iya. Baru suguh kalau ada. Ngobrol bareng ya kan. Nah, kalau nggak ada ya minum. apa. Tapi setidak-tidak adanya orang Jawa di atas meja ada kendi. Nah, Ada kendi. Ada kendi. Iya, betul. Kenapa kendi? Kendi pasti dibuat dari tanah, nggak mungkin dari kaleng. Iya. Dan isinya air. Makanya tanah air ini harus dijunjung tinggi. Manusia itu pertama diciptakan dari tanah. Tapi tanah diserap nanti yang dimasukkan air. Iya. Nah, sampai air bukan tanah. Iya. Air yang dimasukin. Menungso itu dari tanah dan air. Allah aja memuliakan manusia. Walakot karomna bani Adam. Sampai nek ono tamu. Ya, dijunjung tinggi ya. Takdiman wa takriman. Walaupun setidak punyanya kita orang Jawa, di sini ada kendi. Iya. Itu terserah. Walaupun nggak ada gelas. Karena apa? Air kendi itu tanah air dijunjung tinggi. Iya, kalau dulu Iya. saya masih kecil tuh biasanya di mana di Itu teras lambang itu tata krama orang Jawa, senang menghormati orang. Nggak kepengen dihormati, apalagi minta-minta dihormati. Iya. Orang yang minta-minta dihormati tandanya orang yang tidak terhormat. Buktinya dia minta-minta. Iya. Orang yang minta-minta dihargai tandanya itu orang tidak berharga. Buktinya minta. Kalau banyak hormatnya kasih hormat aja orang. Tanah air dijunjung tinggi. Iya. Kendi. Kendaline diri. luar biasa. Jawa. Kendi tekan sing gede. Nek gede biasa, Pak. Nek gede itu gede banget. Ya? Iya. Tekan itu pegangan. Gangan. Dalam hidup ini kamu harus punya pegangan yang kuat, Iya. yang besar. Yang besar. Makanya harus pakai tongkat. Jangan nggak punya tongkat hidup ini. Penuntun, punya ageman. Tongkat itu digegem, Pak. Kendi, Pak.
kendali ning diri, kendali diri, tekan sing gedhi, tekan sing gede. Pantes, Pak. Iya. gedhi. Islam Keren kan? di Jawa. Wih, Yang lambat baru masuk. itu cara Jawa udah menghormatinya. melaksanakan Al-Quran dan Karena hadis. nggak semua orang punya duit, tapi minimal pasti ada kendi di depan. Iya. Malah mbak saya di depan rumah itu ada meja kecil itu ada bolongannya 3. Itu buat naruh kendi Kendi, di pinggir jalan. tempat saya ya. Jadi kalau di Karena rumah depan itu dikasih depan rumah mbak saya itu lewatan orang pulang ngarit, lewatan orang pulang angon, ditambah depan rumah itu kali pak. Ada gedungnya kecil, orang suka guyang kebo dari sawah itu habis ngeluku itu kan langsung mampir guyang kebo. Datang mampir, pulang dari goyang ngobrol, sedekah. Sedekah. Ih, Iya. iya, akhlaknya luar biasa. Luar biasa. ya nggak ada apa-apanya, jangan luar wong biasa. Jawa aja diajari. Telat sembilan, terlambat. 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 Akidah Gusti Kang Maha Tunggal, Gusti Kang Akarya Jagat, Gusti Kang Murbain Dumadi, Gusti Kang Maha Agung. Emang orang kenal Arab, dulu Arab belum ada. Belum ada. Iya. Indonesia. Hindu Buddha aja nggak bisa mayoritas di sini. Iya. Kristen Katolik nggak bisa mayoritas. Iya. Tapi yang dari Arab Islam itu bisa diterima. Kenapa? Ada kesinkronan. Akhirnya apa? Koherensi ya. Kalau dulu Nyambung. dikatakan kalau Jawa ini isinya sudah bagus, supaya tampak lebih bagus, dibungkus nganggo saringat saringate Islam. Saringate Islam digawa Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad saka bangsa Arab, mulane Jawa digawa, Arab digarap. Jawa minangka budayaning bangsa, Arab minangka saringate agama. Apa budaya? Budi, dharma lan daya. Itu budi itu jiwa, akwal, pekerjaan jiwa, aktivitas jiwa. Dharma itu menyerahkan. Berderma itu menyerah, ada yang satu diserahkan. Persembahan. Orang yang berderma itu mesti menyerahkan sesuatu. Dharma itu berserah. Wong Jawa itu punya istilah wong urip kudu sumarah, pasrah, berserah diri kepada yang maha kuasa. Berserah diri kepada yang maha kuasa itu namanya Islam. Iya. Budi, Dharma. dharma, Daya. daya. Kalau kamu itu sudah jadi orang Islam, kamu harus punya daya. Daya itu energi. Energi itu cahaya. Mulanya mumpung saya urip, kudu urup. Urip itu urup. Urup itu mencahayai. Kamu mumpung masih diberi hidup, ya kan, harus bisa memberi manfaat kepada sekelilingmu. Memberikan daya, memberikan energi, memberikan kekuatan, memberi solusi. Bukan merusak. Oke. Nah, wong urip kudu urup, mulane kudu urap. Urap tahu urap ya? Oke. Urap itu Memberi warna. ada kacang, ada toge, Oke. ada ampas yang tengik, Iya. ada ikan perek, ada telur yang cuma sepotong, Rapat. ya kan? Gitu. Itu kan kita hidup di masyarakat ini, ada orang yang gayanya kayak kacang. Udah dipotong tuh maunya masih panjang aja, udah dipotong pendek masih maunya panjang. Keras kepala banget. Iya. Lu itu udah gua potong pendek, tapi maunya masih kacang panjang aja. Ada yang bengkok terus kayak toge kan. Enggak mau lurus-lurus. Dilempeng-lempeng ini susah. Dilempeng bengkok lagi, bengkok lagi. Toge. Ada yang tengik gitu loh, kayak ampas. Ya, urap dibikin pagi, dimakannya udah tengah malam. Iya. Ada yang bikin gatel mulu kayak pala gesek. Kepala gesek. Ikan Namanya perek. ikan perek. Nah, ada yang lagunya kayak telur sepotong. Ada apa magel kan loh, Magel. tengah-tengah. Setengah. Sono enggak sehingga. Iya, tanggung-tanggung gitu. Hanya Pak. Nah, itu kabeh kudu diurupi. Artinya kita bergaul di masyarakat, itu ketemu orang yang macam-macam perbedaan. Makanya kita harus mengerti perbedaan. Kemudian kita memahami perbedaan, bisa menerima perbedaan, sekaligus ayo kita sama-sama menghormati perbedaan. Silahkan kita berbeda suku, berbeda bahasa,
berbeda bangsa, berbeda sudut pandang, berbeda apa ya, latar belakang, berbeda keyakinan. Silahkan, ayo kita berbeda, tetapi tetap bersatu dalam kemanusiaan. Ya, keren? Keren. Tuh, ini status nih. Iya. Nah, monggo silakan dilanjut. Iya. Nah, Pak Dedi, gimana Pak Dedi? Ini baru sampai nih kayaknya. Jauh dari Ciamis ini, Pak. Nggak tahu ini. Iya. Gimana Pak Dedi? Kalau Ciamis harusnya wajarnya rada manis-manis. Manis-manis. Karena sungainya itu airnya manis itu kan cair manis. Cair manis. Air, Gimana? Air manis gitu. Air manis ya. Tuh, auranya aura manis. Air manis. Saya masih lelah saya. Masih, Pak. Masih lelah Masih lelah baru pulang dari Citayam. Citayam. Oh, Citayam, bukan Ciamis. Oh, jangan Citayam. Lelah banget. Iya. Lanjut. Oke. Gimana? Coba. Iya. Mau nanya lagi ya? Pak Tarso gimana? Kalau Pak ada yang Tarso? tanya, saya tanya nih. Nah, iya. Saya dulu Iya. coba. Saya pakai baju dulu kan jelas. Jelas. Mau nanya? Oh iya, Bang Andri, bentar Bang Andri. Bang Andri mau nanya tuh. Ya, dari sini saya bisa mendapatkan opini yang baru dan semoga itu jadi input yang baik ya. Jadi budaya kita itu, Pak, budaya Jawa khususnya, itu udah budaya luhur ya. Ya. Nah, Budi, Dharma, dan Daya. Itu udah luhur. Udah luhur gitu kan. Adiluhung. Adiluhung malah dalam bahasa Jawanya disebut adiluhung. Nah, dari situ kita sebagai seorang muslim, dasarnya sebenarnya jiwa kita itu sudah jiwa Jawa ya, artinya memang sudah luhur. Ketika Islam itu datang, ya kita tinggal mensinkronkan saja sebenarnya ya Pak ya. Seperti itu ya. Istilah aja, bahasa aja lah. Ya. Bahasa aja itu ya. Karena datangnya dari Arab ya. Islam itu kan bahasa Arab. Iya. Bahasanya kita kan sumarah, pasrah, berserah diri. Iya. Gitu loh. Sebelum ada bahasa Arab datang ke Jawa, belum kita kenal bahasa Arab, ya berserah diri itu. Iya, sepakat. Jiwa yang berserah diri. Sepakat. Jiwa yang aktivitas jiwa yang selalu berderma. Menyerahkan, memang bukan miliknya. Iya. Gitu loh. Itu orang Jawa sudah milik. Jawa ya. Punya itu. Iya. Neng urip neng donya mau mampir, ngombe, kabeh nang barang titipan. Iya. Sepakat. Itu kira-kira.